Bayangkan seorang pengemis lusuh yang setiap hari duduk di pinggir gedung mewah, dihina, diusir, dan dianggap tak berarti oleh siapapun. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya atau luka apa yang ia simpan. Hingga suatu malam, saat seorang CEO cantik berada di ambang maut karena penculikan brutal, pengemis itulah yang berdiri paling depan melawan bahaya. Satu keputusan nekat mengubah segalanya, dari hinaan menjadi kehormatan, dari orang asing menjadi pelindung, bahkan calon pasangan hidup. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, kejutan, dan pelajaran berharga. Di setiap video, kami berusaha menghadirkan cerita yang bukan hanya menghibur, tapi juga mampu menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang hidup dan manusia. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, kami mohon dukungan kalian semua dengan cara menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi, serta memberikan like dan membagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita hari ini sampai akhir. Pagi itu, hiruk-pikuk kota Jakarta berjalan seperti biasa. Deretan mobil mewah keluar masuk gedung perkantoran elit, sementara orang-orang berdasi melangkah cepat tanpa pernah menoleh ke sekitar. Di sudut trotoar yang retak dan berdebu, duduk seorang pengemis bernama Rudy. Pakaiannya kusam, celananya robek di beberapa bagian, dan wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan hidup. Setiap hari, tempat itulah yang menjadi saksi bagaimana Rudy dipandang bukan sebagai manusia, melainkan sebagai gangguan. Tak sedikit orang yang menghindarinya, bahkan menutup hidung seolah kehadirannya adalah sesuatu yang menjijikkan. Satpam gedung sering mengusirnya dengan nada kasar, menyuruhnya pindah agar tak merusak pemandangan kantor mewah itu. Namun Rudy selalu kembali ke tempat yang sama, bukan karena keras kepala, melainkan karena di sanalah ia berharap mendapat recehan untuk sekedar bertahan hidup. Tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan mata Rudy yang tampak kosong, tersimpan kenangan pahit tentang masa lalu yang pernah gemilang. Dahulu, ia bukanlah orang lemah yang duduk meminta-minta. Tubuhnya yang kini tampak kurus sebenarnya menyimpan disiplin dan kekuatan hasil latihan keras bertahun-tahun. Setiap gerakan kecilnya, cara ia mengamati sekitar, hingga kebiasaan duduk membelakangi tembok adalah refleks lama yang tak pernah benar-benar hilang. Rudy jarang berbicara. Ia lebih banyak memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, mempelajari ekspresi mereka, mendengar potongan percakapan tanpa sengaja. Di matanya, dunia adalah tempat yang kejam, namun ia belajar bertahan dengan caranya sendiri. Saat malam tiba dan lampu gedung menyala terang, Rudy sering memejamkan mata, mengingat wajah orang-orang yang pernah ia lindungi dan kesalahan besar yang membuat hidupnya hancur. Bagi orang-orang di sekitar gedung itu, Rudy hanyalah pengemis biasa, seseorang yang pantas diabaikan. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di balik pakaian lusuh dan hidup yang hancur, Rudy menyimpan kemampuan dan keberanian yang suatu hari akan mengubah nasibnya sekaligus menyelamatkan nyawa orang lain. Di lantai teratas gedung pencakar langit itu, Lala berdiri di balik dinding kaca besar, menatap kota Jakarta yang terbentang luas di hadapannya. Dari ketinggian, semuanya tampak teratur dan terkendali. Namun di balik ketenangan yang terlihat, hidup Lala penuh tekanan dan kewaspadaan. Sebagai CEO muda sebuah perusahaan besar, setiap keputusan yang ia ambil bernilai miliaran rupiah dan memengaruhi banyak orang. Kesalahan sekecil apapun bisa menjadi celah bagi mereka yang ingin menjatuhkannya. Lala dikenal sebagai sosok cantik, cerdas, dan tegas. Di ruang rapat, ia dihormati sekaligus ditakuti. Banyak yang memujinya di depan, namun tak sedikit pula yang menyimpan iri dan dendam.
Beberapa proyek besar yang berhasil ia ambil alih telah mematahkan kepentingan banyak pihak. Sejak saat itu, ancaman datang secara halus. Telepon misterius, pesan tanpa nama, hingga bayangan orang asing yang terasa selalu mengikuti langkahnya. Awalnya, Lala menganggap semua itu hanya tekanan biasa sebagai seorang pemimpin. Ia memilih fokus pada pekerjaannya, menolak terlihat lemah di hadapan siapapun. Namun belakangan, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Setiap kali ia berjalan menuju mobil di area parkiran, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada perasaan seolah sepasang mata mengawasinya dari kejauhan. Meski dikelilingi staf dan pengawal perusahaan, Lala sering merasa sendirian. Kepercayaan menjadi barang mahal di dunia bisnis. Ia tak bisa sembarangan membuka diri, bahkan pada orang-orang terdekat. Di balik senyum profesional yang selalu ia tampilkan, Lala menyimpan kelelahan dan ketakutan yang jarang ia akui. Suatu sore, saat rapat besar berakhir lebih larut dari biasanya, Lala memutuskan pulang tanpa banyak pengawalan. Langit Jakarta mulai gelap dan lampu-lampu gedung menyala satu persatu. Tanpa ia sadari, keputusan kecil itu menjadi awal dari bahaya besar yang mengintainya. Di sudut parkiran yang sepi, seseorang memperhatikannya dengan seksama, menunggu momen yang tepat. Saat itulah, takdir mulai bergerak. Lala belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah dan bahwa keselamatannya kelak bergantung pada seseorang yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Seorang pengemis yang duduk diam di luar gedung tempatnya bekerja. Di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, sekelompok pria duduk mengelilingi meja kayu yang dipenuhi peta dan foto. Wajah-wajah mereka dingin, tatapan tajam tanpa emosi. Di tengah meja, terpampang jelas foto Lala, CEO muda yang menjadi target mereka. Setiap gerakannya, dari jam masuk kantor hingga rute pulang, telah mereka pelajari selama berminggu-minggu. Tak ada ruang untuk kesalahan. Pemimpin kelompok itu mengetuk meja perlahan. Suaranya berat dan penuh perhitungan. Penculikan ini bukan sekedar soal uang tebusan. Ada kepentingan besar di baliknya. Kontrak yang dibatalkan, proyek yang gagal, dan dendam yang belum terbalaskan. Lala harus menghilang, setidaknya untuk sementara, agar pesan mereka tersampaikan. Rencana mereka sederhana, namun mematikan. Waktu terbaik adalah sore hari saat aktivitas kantor mulai sepi dan kewaspadaan menurun. Area parkiran basement gedung menjadi pilihan utama, minim kamera, cahaya redup, dan akses keluar yang cepat. 2 orang bertugas mengalihkan perhatian, 1 orang mengamankan target, dan 1 lagi bersiap di mobil pelarian. Semua sudah dihitung hingga ke detik. Sementara itu, di sekitar gedung, kehidupan berjalan normal. Orang-orang pulang kerja, lalu lintas padat, dan tak seorang pun menyadari bahaya yang mengintai. Para penculik menyatu dengan keramaian, berpura-pura sebagai pekerja biasa. Jaket, topi, dan sikap santai menjadi penyamaran sempurna. Satu persatu pesan singkat masuk ke ponsel mereka. Target keluar. Jantung mereka berdegup kencang, namun tangan tetap tenang. Di antara kerumunan, sepasang mata mengikuti langkah Lala dengan fokus penuh. Setiap langkahnya adalah bagian dari rencana yang tak boleh meleset. Di luar gedung, di sudut trotoar yang sama seperti biasa, Rudy duduk terdiam. Ia tak tahu detail rencana itu, namun nalurinya menangkap keganjilan. Gerak-gerik orang-orang asing yang mondar-mandir, cara mereka saling memberi isyarat, semuanya terasa salah. Bagi orang lain, itu mungkin kebetulan, namun bagi Rudy, itu adalah tanda bahaya. Saat pintu parkiran mulai tertutup dan malam kian turun, rencana penculikan itu memasuki fase akhir. Tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, kekacauan akan pecah. Dan para penculik tak pernah menyangka bahwa rencana matang mereka akan bertemu satu variabel tak terduga. Seorang pengemis yang dianggap tak berarti
namun siap menghancurkan semuanya. Saat senja berubah menjadi malam, suasana di sekitar gedung perkantoran itu perlahan sepi. Lampu jalan mulai menyala, bayangan manusia memanjang di atas aspal. Di sudut trotoar, Rudy masih duduk seperti biasa, punggungnya bersandar pada dinding beton yang dingin. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, malam itu pikirannya gelisah. Ada sesuatu di udara yang terasa salah. Sejak sore, Rudy memperhatikan beberapa pria yang mondar-mandir di sekitar gedung. Gerakan mereka terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Tatapan mereka selalu menyapu area sekitar, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Cara mereka berdiri, memberi isyarat kecil dengan tangan, hingga kebiasaan menyentuh pinggang, membangkitkan ingatan lama yang selama ini berusaha Rudy kubur dalam-dalam. Jantung Rudy berdetak lebih cepat. Ingatan tentang masa lalunya menyeruak tanpa ampun. Latihan keras, perintah singkat, misi berbahaya, dan keputusan sepersekian detik yang menentukan hidup dan mati. Tangannya yang kasar mengempal tanpa sadar. Ia tahu tanda-tanda itu. Ia pernah menjadi bagian dari dunia itu. Dunia yang penuh ancaman dan kekerasan. Saat Lala melangkah keluar dari gedung, Rudy melihat bagaimana salah satu pria asing itu langsung mengubah posisi. Yang lain bergerak memotong jalur, pura-pura menerima telepon. Naluri Rudy berteriak keras. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penyergapan yang sudah direncanakan. Rudy menoleh ke sekeliling. Orang-orang terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tak ada yang memperhatikan. Ia tahu, jika ia salah menilai situasi ini, ia bisa dipukuli, ditangkap, atau bahkan dibunuh. Tapi jika ia benar dan memilih diam, seseorang akan celaka. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rudy menimbang pilihan yang ia miliki, bertahan hidup dengan tetap tak terlihat, atau mempertaruhkan segalanya demi orang asing yang bahkan tak pernah memandangnya. Dalam hatinya, ada suara yang sudah lama tak ia dengar, suara yang dulu selalu membimbingnya, melindungi yang lemah, apapun resikonya. Saat Lala melangkah menuju area parkiran, Rudy bangkit berdiri. Tubuhnya terasa berat, namun langkahnya mantap. Punggungnya yang sedikit membungkuk berubah tegap. Tatapannya tajam, penuh fokus. Di momen itu, pengemis lusuh itu seakan menghilang, digantikan oleh sosok lain, seseorang yang siap menghadapi bahaya. Rudy tahu, begitu ia melangkah maju, tak ada jalan kembali. Namun ia juga tahu satu hal pasti. Malam ini, insting lamanya telah bangkit, dan ia tak akan membiarkan kejahatan itu terjadi begitu saja. Semua terjadi begitu cepat. Saat Lala baru saja membuka pintu mobilnya di area parkiran basement yang remang, dua pria bertopeng langsung muncul dari balik pilar beton. Salah satu dari mereka menarik tas Lala dengan kasar, sementara yang lain menutup mulutnya sebelum teriakan sempat keluar. Suasana yang tadinya sunyi berubah mencekam dalam hitungan detik. Namun sebelum mereka sempat menyeret Lala masuk ke mobil pelarian, sebuah suara keras memecah keheningan. "Lepaskan dia!" Suara itu datang dari arah yang tak mereka duga. Seorang pengemis lusuh yang tiba-tiba berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Para penculik tertawa meremehkan. Bagi mereka, Rudy hanyalah pengemis kurus yang salah tempat dan salah waktu. Salah satu dari mereka bahkan melangkah maju, berniat menyingkirkannya dengan satu pukulan. Tapi dalam sepersekian detik, situasi berbalik drastis. Dengan gerakan cepat dan presisi, Rudy menghindari pukulan itu dan membalas dengan serangan tepat ke titik lemah lawannya. Suara tulang beradu terdengar jelas. Pria itu terjatuh, mengerang kesakitan. Dua penculik lainnya terkejut. Ini bukan reaksi orang biasa. Tanpa memberi mereka waktu berpikir, Rudy bergerak lincah. Meski tubuhnya tampak kurus dan pakaiannya lusuh, setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia memanfaatkan lingkungan sekitar, pilar beton, pintu mobil, bahkan bayangan gelap untuk mengacaukan formasi para penculik.
Satu persatu mereka tumbang, tak mampu mengimbangi kecepatan dan ketenangannya. Lala berdiri gemetar di samping mobil, nafasnya tersengal, matanya tak lepas dari sosok yang baru saja menyelamatkannya. Ia melihat Rudy bukan lagi sebagai pengemis, melainkan sebagai pelindung yang muncul di saat paling genting. Namun bahaya belum berakhir. Dari kejauhan, suara mesin mobil meraung. Salah satu penculik mencoba kabur sambil mengeluarkan senjata. Rudy berbalik cepat, melindungi Lala dengan tubuhnya sendiri. Tanpa ragu, ia melumpuhkan pria itu sebelum peluru sempat ditembakkan. Beberapa menit kemudian, suara sirine polisi terdengar mendekat. Para penculik yang tersisa terkapar tak berdaya. Rudy berdiri terengah, tubuhnya penuh luka kecil, namun matanya tetap tenang. Ia menoleh ke arah Lala, memastikan wanita itu baik-baik saja. Malam itu, di parkiran yang sepi, tak hanya sebuah penculikan yang gagal, tapi juga sebuah rahasia besar yang mulai terungkap. Pengemis lusuh itu telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dan hidup Lala tak akan pernah sama lagi setelahnya. Lampu rumah sakit memantul dingin di lorong yang sunyi. Aroma antiseptik memenuhi udara. Lala duduk di bangku ruang tunggu. Tangannya gemetar memegang secangkir air yang sudah lama dingin. Pikirannya masih dipenuhi bayangan kejadian di parkiran. Teriakan, benturan, dan sosok Rudy yang berdiri di depannya, melindunginya tanpa ragu. Hingga kini, ia masih sulit percaya bahwa nyawanya terselamatkan oleh seseorang yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Tak lama kemudian, seorang perawat memanggil namanya. Rudy telah sadar. Lala melangkah masuk ke ruang perawatan dengan jantung berdebar. Di atas ranjang, Rudy terbaring dengan perban di beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap tajam dan tenang. Melihat Lala, ia mencoba tersenyum tipis, seolah kejadian tadi hanyalah hal sepele. Lala tak kuasa menahan pertanyaan yang sejak tadi mengganjal. Bagaimana mungkin seorang pengemis memiliki kemampuan bertarung seperti itu? Dengan suara bergetar, ia meminta Rudy jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Rudy terdiam cukup lama. Pandangannya menerawang, seolah kembali ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Perlahan, Rudy mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ia adalah anggota pasukan pengamanan khusus, seorang bodyguard elit yang dipercaya melindungi tokoh-tokoh penting. Hidupnya disiplin, teratur, dan penuh tanggung jawab. Namun, sebuah misi berubah menjadi mimpi buruk. Ia dijebak, dijadikan kambing hitam atas kegagalan yang menewaskan orang yang ia lindungi. Tanpa pembelaan, namanya hancur, karirnya runtuh, dan ia kehilangan segalanya. Sejak saat itu, Rudy memilih hidup di jalanan, bersembunyi dari dunia yang pernah ia bela. Ia menanggung rasa bersalah dan kecewa, meyakini bahwa ia tak pantas menjalani hidup yang lebih baik. Mendengar kisah itu, mata Lala berkaca-kaca. Ia melihat bukan seorang pria gagal, melainkan seseorang yang dihancurkan oleh keadaan. Lala menyadari satu hal penting malam itu. Rudy bukan hanya penyelamat malam ini, tetapi juga korban dari ketidakadilan. Dengan suara mantap, ia menawarkan Rudy kesempatan untuk memulai kembali. Bukan sebagai balas budi, melainkan karena ia percaya pada kemampuan dan ketulusan hatinya. Rudy terkejut. Ia tak pernah berharap imbalan apapun. Namun di hadapan Lala, ia melihat kesempatan yang selama ini ia pikir tak pantas ia terima. Di ruang rumah sakit itu, tak hanya rahasia yang terungkap, tetapi juga awal dari sebuah ikatan baru yang akan mengubah hidup mereka berdua. Pagi itu, suasana gedung perusahaan Lala terasa berbeda. Karyawan datang lebih awal, bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Sebuah kabar menyebar cepat. CEO mereka selamat dari upaya penculikan, dan pelakunya berhasil dilumpuhkan oleh seorang pria tak dikenal. Tak banyak yang tahu detailnya, hingga sebuah sosok muncul di lobi utama, berjalan berdampingan dengan Lala. Itu Rudy. Bukan lagi pengemis lusuh yang duduk di trotoar, melainkan pria dengan kemeja rapi dan sikap tenang. Rambutnya disisir sederhana, langkahnya mantap, dan matanya awas mengamati sekitar. Perubahan penampilannya membuat banyak orang terdiam.
Beberapa satpam yang dulu sering mengusirnya menunduk kikuk, tak berani menatap matanya. Lala memperkenalkan Rudy secara singkat namun tegas sebagai bodyguard pribadi yang akan selalu berada di sisinya. Tak ada nada ragu dalam suaranya. Keputusan itu mengejutkan manajemen dan staf, namun tak seorang pun berani membantah. Sorot mata Lala menunjukkan keyakinan penuh, keyakinan yang jarang ia berikan kepada siapapun. Hari-hari berikutnya menjadi masa adaptasi bagi Rudy. Ia kembali pada rutinitas lama yang pernah ia tinggalkan. Bangun pagi, latihan fisik ringan, memetakan jalur, mengidentifikasi titik rawan, dan menyusun prosedur pengamanan. Semua ia lakukan dengan disiplin yang nyaris sempurna. Karyawan mulai merasa lebih aman, dan Lala pun bergerak dengan rasa percaya diri yang baru. Meski begitu, perubahan itu tak sepenuhnya mudah bagi Rudy. Setiap kali ia bercermin, bayangan masa lalu menghampiri, jatuh bangun, pengkhianatan, dan hidup di jalanan. Ia masih merasa asing dengan kehidupan yang kembali tertata. Namun, sikap Lala yang menghormatinya sebagai profesional, bukan sebagai orang yang perlu dikasihani, perlahan memulihkan harga dirinya. Di sela kesibukan, Rudy sering menangkap tatapan heran dan kagum dari orang-orang yang dulu memandangnya rendah. Ia tak membalas dengan kesombongan. Baginya, kesempatan kedua ini adalah amanah yang tak boleh ia sia-siakan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Lala dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Seiring waktu, kerjasama mereka menjadi semakin solid. Lala belajar mempercayai insting Rudy, sementara Rudy belajar membuka diri pada dunia yang dulu ia jauhi. Di balik hubungan profesional itu, tumbuh rasa saling menghargai yang semakin dalam. Babak baru telah bermulai. Rudy bukan lagi bayangan di sudut jalan, melainkan perisai yang berdiri tegak di sisi Lala, siap menghadapi ancaman apapun yang datang. Ketenangan yang dirasakan Lala setelah kejadian penculikan pertama ternyata hanyalah ilusi sementara. Meski para pelaku telah ditangkap, Rudy tidak pernah benar-benar merasa aman. Nalurinya mengatakan bahwa ancaman itu belum berakhir. Terlalu rapi, terlalu terencana. Orang-orang yang menyerang sebelumnya hanyalah pion. Beberapa hari setelah Rudy resmi menjadi bodyguard pribadi, tanda-tanda bahaya kembali muncul. Sistem keamanan perusahaan mendeteksi upaya pertasan. Jadwal perjalanan Lala bocor ke pihak luar. Bahkan sebuah paket misterius tanpa pengirim dikirim ke kantor. Kosong, namun jelas dimaksudkan sebagai peringatan. Rudy segera meningkatkan pengamanan. Rute diubah secara acak, waktu keberangkatan tidak pernah sama, dan jumlah pengawal dibatasi hanya pada orang-orang yang benar-benar ia percaya. Keputusan-keputusan ini sempat dipertanyakan manajemen, namun Lala memberi kepercayaan penuh pada Rudy. Ia memilih percaya pada insting pria yang telah menyelamatkan nyawanya. Ancaman itu mencapai puncaknya saat Lala harus menghadiri acara penting di luar kota. Sebuah konferensi bisnis besar dengan kehadiran banyak tokoh berpengaruh. Rudy tahu, tempat ramai justru sering menjadi lokasi paling berbahaya. Di balik senyum dan jas rapi, bahaya bisa bersembunyi di mana saja. Di tengah acara, Rudy menangkap gerakan mencurigakan. Seorang pria yang terlalu sering menatap ke arah Lala dan berbicara melalui alat komunikasi tersembunyi. Dalam hitungan detik, Rudy menggeser posisi, menutup jarak antara pria itu dan Lala. Saat situasi memanas, sekelompok orang mencoba menciptakan keributan sebagai pengalih perhatian. Namun, kali ini mereka berhadapan dengan Rudy yang sepenuhnya siap. Dengan koordinasi cepat bersama tim keamanan, Rudy menggagalkan rencana itu sebelum sempat berkembang. Beberapa pelaku ditangkap, sementara sisanya melarikan diri dalam keadaan panik. Acara dihentikan sementara, namun Lala selamat tanpa luka sedikitpun. Setelah kejadian itu, terungkap bahwa ancaman ini berasal dari pihak yang jauh lebih kuat. Orang-orang berpengaruh yang merasa dirugikan oleh keputusan bisnis Lala. Mereka tak hanya menginginkan uang, tetapi kekuasaan. Rudy menyadari bahwa melindungi Lala berarti menghadapi musuh yang memiliki sumber daya besar dan jaringan luas.
Malam itu di perjalanan pulang, Lala menatap Rudy dengan ekspresi berbeda. Bukan sekedar rasa terima kasih, melainkan kepercayaan mutlak. Ia tahu, selama Rudy ada di sisinya, ia tak sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Namun bagi Rudy, satu hal menjadi semakin jelas. Ancaman akan terus datang dan ia harus selalu selangkah lebih maju. Pertarungan ini belum selesai dan taruhannya bukan hanya nyawa, tetapi juga masa depan mereka berdua. Setelah berbagai ancaman berhasil digagalkan, ritme hidup Lala perlahan kembali stabil. Namun, ada satu hal yang tak lagi sama. Kehadiran Rudy. Ia bukan sekadar bayangan yang mengikuti dari belakang, melainkan sosok yang selalu ada di saat-saat terpenting. Setiap langkah Lala kini terasa lebih ringan, bukan karena bahaya telah hilang, tetapi karena ia tahu ada seseorang yang benar-benar menjaganya. Di sela kesibukan pekerjaan, Lala mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Rudy. Cara ia berdiri sedikit di depan saat orang asing mendekat, caranya memperhatikan detail tanpa banyak bicara, dan sikap tenang yang selalu muncul di situasi genting. Semua itu membuat Lala merasa aman dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rudy pun merasakan perubahan dalam dirinya. Awalnya, tugas ini hanyalah tanggung jawab profesional. Namun seiring waktu, batas itu perlahan memudar. Ia mulai peduli lebih dari yang seharusnya. Setiap senyum lelah Lala, setiap keputusan sulit yang harus ia ambil sebagai CEO, membuat Rudy ingin melindunginya bukan hanya dari ancaman fisik, tetapi juga dari beban yang ia pikul sendirian. Ada momen-momen sunyi di mana mereka berbincang tanpa topeng jabatan. Di dalam mobil saat perjalanan malam, atau di ruang kerja yang sudah kosong, Lala membuka sedikit demi sedikit sisi rapuhnya. Ia bercerita tentang tekanan, kesepian, dan ketakutan gagal yang selama ini ia sembunyikan. Rudy mendengarkan tanpa menghakimi, menawarkan kehadiran yang tulus, sesuatu yang jauh lebih berharga dari nasihat. Namun perasaan itu juga membawa konflik batin. Rudy sadar akan jarak status dan masa lalunya. Ia hanyalah pria yang baru bangkit dari keterpurukan. Sementara Lala adalah CEO besar dengan dunia yang penuh tuntutan. Ia takut perasaan ini hanya akan menjadi beban atau bahkan merusak profesionalisme yang telah ia bangun kembali. Lala pun merasakan kebimbangan yang sama. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah rasa nyaman dan hangat itu sekadar efek dari trauma atau sesuatu yang lebih dalam. Namun setiap kali ia membayangkan hidup tanpa Rudy di sisinya, dadanya terasa sesak. Tanpa kata-kata besar atau pengakuan dramatis, perasaan itu tumbuh perlahan, alami, kuat, dan tak terelakkan. Mereka belum menyebutnya cinta, tetapi keduanya tahu bahwa hubungan ini telah melampaui sekadar CEO dan bodyguard. Di ambang keputusan besar yang akan datang, satu hal menjadi pasti. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidup mereka telah terikat oleh perasaan yang tak lagi bisa diabaikan. Hari itu, aula utama perusahaan dipenuhi suasana berbeda dari biasanya. Para karyawan berkumpul dengan wajah penasaran. Lala sengaja mengadakan pertemuan besar tanpa memberi banyak penjelasan. Di barisan depan, para direksi dan keluarga dekat duduk menunggu, bertanya-tanya apa yang akan disampaikan sang CEO. Lala melangkah ke panggung dengan tenang. Gaunnya sederhana namun anggun, mencerminkan keteguhan dan kejujuran. Di sisi ruangan, Rudy berdiri seperti biasa, waspada, tenang, dan siap menjalankan tugasnya. Ia mengira ini hanyalah agenda perusahaan. Ia tak tahu bahwa hidupnya akan berubah sekali lagi dengan cara yang sama sekali tak ia bayangkan. Lala membuka pidato dengan membahas perjalanan perusahaan, krisis yang telah dilalui, dan ancaman yang berhasil dihadapi. Suaranya mantap, namun ada getaran halus yang tak biasa. Lalu, tanpa diduga, Lala menghentikan pidatonya dan menoleh ke arah Rudy. Seluruh ruangan ikut menoleh. Dengan suara yang kini lebih lembut, Lala menceritakan bagaimana nyawanya pernah berada di ambang bahaya dan bagaimana seorang pria yang tak pernah ia kenal sebelumnya berdiri melindunginya tanpa pamrih.
Ia berbicara tentang keberanian, ketulusan, dan kesempatan kedua. Setiap kata membuat ruangan hening. Lala kemudian memanggil Rudi untuk maju. Langkah Rudi terasa berat. Matanya menyapu wajah-wajah yang dulu mungkin akan meremehkannya. Kini tak ada cemooh, hanya rasa ingin tahu dan hormat. Saat berdiri di hadapan Lala, ia merasa kembali seperti pria yang dulu, namun dengan hati yang lebih utuh. Di hadapan semua orang, Lala menyampaikan keputusan yang mengejutkan. Ia tak peduli pada perbedaan status, masa lalu, atau pandangan orang lain. Dengan mata berkaca-kaca, namun penuh keyakinan, ia mengungkapkan perasaannya dan melamar Rudi untuk menjadi pendamping hidupnya. Ruangan terdiam beberapa detik, lalu disusul gemuruh tepuk tangan. Rudi terkejut, emosinya bercampur aduk. Ia tak pernah bermimpi sejauh ini. Dengan suara bergetar namun mantap, Rudi menerima lamaran itu, berjanji melindungi dan mendampingi Lala bukan hanya sebagai bodyguard, tetapi sebagai pasangan hidup. Momen itu menjadi simbol perubahan. Pengemis yang dulu dipandang rendah kini berdiri sejajar, dihormati bukan karena jabatannya, melainkan karena keberanian dan ketulusannya. Lala dan Rudi membuktikan bahwa cinta dan nilai manusia tak bisa diukur dari status atau masa lalu. Di hari itu, tak hanya sebuah lamaran terjadi, sebuah takdir baru dimulai, mengajarkan semua orang bahwa hidup bisa berubah kapan saja, selama kita berani memilih untuk percaya dan melangkah maju. Kisah Rudi dan Lala mengajarkan kita bahwa hidup tidak pernah bisa ditebak dari tampilan luar. Dunia seringkali terburu-buru memberi label, siapa yang dianggap rendah, siapa yang dipuja, siapa yang pantas dihormati. Padahal, nilai sejati seseorang tidak pernah terletak pada pakaian, jabatan, atau kekayaan, melainkan pada keberanian, ketulusan, dan pilihan yang ia ambil saat dihadapkan pada situasi paling sulit. Rudi membuktikan bahwa masa lalu yang hancur bukan akhir dari segalanya. Selama seseorang masih memegang nilai kebaikan dan keberanian untuk bangkit, kesempatan kedua selalu ada. Sementara Lala menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kekuasaan dan keputusan besar, tetapi juga tentang keberanian untuk mempercayai, menghargai, dan mencintai tanpa memandang status. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak mudah menghakimi, untuk lebih peka terhadap sesama, dan untuk percaya bahwa setiap orang menyimpan potensi yang luar biasa, bahkan ketika dunia memilih untuk mengabaikannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian selalu penuh makna.